ini adalah sahabat Nabi yang ke-88, Imran bin Husain. Imran bin Husain, ya. Ada yang mengeja namanya dengan Imran bin Husain, tapi dalam banyak referensi, ya, berharokat saya temukan ulama mengejanya dengan Imran bin Husain pakai sad, ya. Kalau cucu Rasulullah itu pakai sin, Husain, ya. Ada Hasan dan Husain, ya. Tapi kalau ini pakai sad, Husain, maka di translatornya, ya, saya tulis pakai SH, Husain. Nah, ini sekedar membedakan ejaan antara cucu Rasulullah, ya, Hasan dan Husain, ya, pakai sin, Husain. Tapi kalau ini Husain pakai sad. Imran bin Husain, sahabat Nabi yang ke-88, kita bedah riwayat hidupnya pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari siapa dia? Nah, siapakah Imran bin Husainin? Ya, di slide mungkin sudah muncul. Huwa Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf bin Abdin Naham bin Hudzaifah bin Juhmah bin Ghadira bin Habasyiyah bin Ka'ab bin Amr al-Khuzai. Nah, dari nama ini kita dapat simpulkan Huwal Khuzai, ya, dia berasal dari kabilah Al-Khuzai. Kabilah Al-Khuzai ini jamaah merupakan sebuah kabilah yang berada di pinggiran kota Mekah. Karena itu sebagian ulama menyebut Imran bin Husain ini minal muhajirin walaysa minal ansar, ya. Ada ansar penduduk asli Madinah dan sekitarnya, dan ada muhajirin, ya, yang hijrah dari Makkah dan sekitarnya ke Madinah Al-Munawwarah. Dan julukan ini sering saya sampaikan merupakan julukan yang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Allah mengatakan, berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, ayat 100, ya. Dan orang-orang yang masuk Islam, ya, di awal-awal, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Jadi julukan muhajirin dan ansar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut muhajirin karena mereka hijrah dari Mekah ke Madinah secara fisik, dan disebut ansar karena mereka lah para penolong yang menolong kaum muslimin hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ya. Nah, jadi kita bisa petakan Imran bin Husaini, ya, minal muhajirin Al-Khuzai, dari kabilah Bani Khuza'ah, ya. Oke, baik. Kunyanya dipanggil dengan Abu Nujaid atau Abu Najid, ya. Tulisannya Abu Nujaid, atau ada juga menyebut dengan Abu Najid atau tapi sering disebut dengan Abu Nujaid. Dia agak telat masuk Islam, ya. Dia agak terlambat masuk Islam dibanding dengan para sahabat Nabi yang lainnya, walaupun bisa disebut, ya, dia ini sosok yang masuk Islam min qablil fathi, ya, sebelum Fathu Makkah. Jadi para ulama membuat semacam hierarki, ya, keutamaan para sahabat Nabi itu, ya. Dirunut dari siapa yang lebih dulu masuk Islam, dan begitu perannya sangat besar bagi dakwah. Karena itu para ulama sepakat, misalnya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari yang terkenal itu, beliau mengatakan afdhalus sahabati ba'da Rasul Abu Bakar as-Siddiq. Sahabat Nabi yang paling afdal adalah Abu Bakar Siddiq, ya. Nah, kemudian setelah itu hierarki yang berikutnya adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidun, ya. Abu Bakar, lalu di bawahnya ada Al-Khulafa Ar-Rasyidun, di dalamnya ada Abu Bakar tentu saja, Umar, Utsman dan Ali. Nah, peringkat berikutnya adalah Al-Asyara Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di dalamnya ada Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidun, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, dilanjut dengan yang kelima Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, lalu kemudian sambung dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah,
dan kemudian yang terakhir Sa'id bin Zaid. Total ada 10 orang. Ya. Nah setelah itu baru as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dari kalangan muhajirin. Terdapat di antaranya siapa? Istri Rasulullah Khadijah. Lalu kemudian ada juga anak angkat Rasulullah Zaid bin Harithah. Di dalamnya juga ada Bilal bin Rabah, ada juga Abdullah bin Mas'ud, ada juga di dalamnya misalnya Arqam bin Abil Arqam, ada juga di dalamnya misalnya Ammar bin Yasir. Di dalamnya juga ada sosok seperti Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, Salim Maula Abi Hudzaifah, dan ada sekitar 40 orang sahabat Nabi yang masuk Islam pada masa-masa ini. Ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Nah, setelah itu tingkatannya baru orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Ansar pada awal-awal dakwah. Tersebut nama misalnya As'ad bin Zarara, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, lalu kemudian Habib bin Zaid, Nusaybah binti Ka'ab, dan ada sekitar 72 orang yang masuk Islam pada periode ini. Ya. Nah setelah itu baru al-muhajirun, ya, orang-orang yang hijrah, ya, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah itu baru veteran perang Badar, setelah itu veteran perang Uhud, setelah itu veteran perang Khandaq, ya, setelah itu alumni Sulhul Hudaybiyah, ya, dan baru dirangkum dengan man hajara atau man aslama qabla al-fath, orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Sehingga para ulama menyimpulkan orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah lebih utama daripada orang yang masuk Islam mim ba'dil fathi, setelah Fathu Makkah, lebih utama. Karena itu Khalid bin Walid ketika ketemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, dia begini, angkat tangan, senior. Ya. Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu ketika ketemu dengan Salim Maula Abi Hudzaifah, begini. Walaupun secara status sosial Abu Sufyan itu termasuk orang yang berdarah biru, ya, derajatnya tinggi secara sosial, ya, karena dari kabilah terhormat, ya, dibanding dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Nah dia ini bisa disebut Imran bin Husain ini aslama min qablil fathi, masuk Islam sebelum Fathu Makkah, walaupun agak belakangan. Mengapa? Karena dia masuk Islam setelah perang Khaybar, dan perang Khaybar itu terjadi tahun ke-7 Hijriah. Artinya setelah 7 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, baru Khaybar. Ya, demikian urutan peristiwa besar yang terjadi di masa Rasul SAW. Nah dia masuk Islam. Bagaimana ceritanya dia masuk Islam ini? Jangankumullah. Ketika baginda Rasul SAW, ya, bisa melumpuhkan dalam tanda kutip perlawanan orang-orang kafir Quraisy secara diplomasi pada perjanjian Hudaybiyah. Jadi secara diplomasi perjanjian Hudaybiyah itu melumpuhkan serangan, ya, orang-orang kafir Quraisy Mekah. Dengan adanya perjanjian tersebut mereka tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak bisa menyerang kaum muslimin, ya, karena ada klausul gencatan senjata selama 10 tahun dalam klausul perjanjian tersebut. Maka Rasulullah SAW, ya, sedikit bisa bernafas dari ancaman kafir Quraisy Mekah. Maka beliau mulai melakukan dakwah, ekspansi dakwah ke berbagai kalangan, termasuk mengirimkan surat ke berbagai raja dan menyelesaikan urusan dengan orang Yahudi di Khaybar. Sehingga kaum muslimin dalam posisi berada di atas. Pada saat inilah Rasulullah dan kaum muslimin, ya, mulai sering mengeluarkan statement-statement tentang keburukan-keburukan ajaran-ajaran jahiliyah, ya, semisal Manna, Latta, Uzza dan berhala-berhala yang mereka sembah selama ini, ya, mulai banyak dijelaskan oleh Rasul bahwa itu tidak benar dan seterusnya. Nah orang-orang Quraisy protes, ya, lantaran kaum muslimin dan Rasulullah sering menyebut-nyebut keburukan benda-benda yang disembah tersebut. Nah, ya, akhirnya dikisahkan mereka menyuruh ayahnya Imran ini yang namanya Husain ini pergi ke Madinah Al-Munawwarah, ketemu Rasul SAW, ya, mengajak mereka meminta baginda Rasulnya agar menghentikan cacian-cacian dalam tanda kutip, ya, julukan-julukan terhadap berhala-berhala mereka itu,
Ya. Maka ketemulah Husain ayah dari Imran ini dengan Rasulullah SAW dan terjadilah dialog. Nah, di antara dialognya ini, ya, kata Rasulullah SAW, ya Husain, wahai Husain, ya, berapakah jumlah Tuhan yang kau sembah? Kata dia, ada 7, katanya gitu kan, ada 7. Ya, dia punya Tuhan 7 biji, ya. 6 di bumi dan 1 di langit. Katanya mungkin dia punya 6 berhala yang berada di sekitar Ka'bah dan sekitarnya, ya, yang selalu disembah. Ada 7, 6 di bumi dan ada 1 di langit, kata gitu kan. Maka kata Rasulullah SAW, saya kutipkan teks riwayatnya, sa'alahu Rasulullah SAW, kemudian Nabi bertanya kepada Husain ayahnya Imran ini, wa ayyu minha yad'uha 'indama yusibuhu dhar. Ya, kemudian Nabi bertanya kepada Husain ini, kalau engkau mendapatkan kesulitan, ad-dhar, musibah dan sejenisnya, Tuhan yang mana engkau minta? Ya, berdoa. Jadi kalau engkau mendapatkan kesulitan, engkau berdoa kepada Tuhan yang mana di antara yang 7 ini? Fa ajaba, maka dia menjawab, annahu yad'u ila sama. Ya, atau yad'u ila as-sama. Dia menjawab, saya kalau ada kesulitan, saya berdoa meminta kepada Tuhan yang di langit. Nah, di sini cerdasnya Rasulullah. Wa indama qala lahu Rasul, kemudian ketika Rasul mengatakan, kaifa lahu an yusyrika ma'allahi alihatal ardi wa huwal wahidul mustajib. Kata Rasulullah, kalaulah demikian, bagaimana mungkin Anda, ya, mensekutukan Tuhan yang kau minta di langit itu, ya, dan selalu memberikan memenuhi segala doamu, ya, dengan Tuhan-Tuhan yang ada di langit. Jadi diskusilah Rasulullah SAW dengan Husain ini, ya, dan kemudian membuat dia sadar bahwa Tuhan itu tidak mungkin banyak. Tuhan itu adalah ilahas sama, Tuhan yang disebut berada di langit tersebut. Ya, maka dari dialog ini akhirnya Husain malah memeluk Islam dan kemudian diikuti juga oleh anaknya Imran. Nah, ini salah satu kisah yang ada diriwayatkan oleh banyak ulama, ya, tentang asal mula keislaman Imran bin Husain. Karena kalau kita lihat hidayah, saya sering ulang-ulang, saya sering sampaikan, yang menghampiri hamba-hamba Allah itu macam-macam bentuknya. Ada orang yang mendapatkan hidayah ketika misalnya mendapatkan kesulitan. Ada orang yang mendapatkan hidayah ketika sedang diberikan rezeki. Ada orang yang mendapatkan hidayah bahkan ketika dia sedang membenci Islam. Ya, Umar bin Khattab itu dia mendapatkan hidayah kapan? Ketika diawali dengan keinginannya untuk membunuh Rasul SAW. Ada orang yang mendapatkan hidayah melalui mimpi, isyarat-isyarat mimpi, dan beberapa yang lain. Nah, ini dia mendapatkan hidayah setelah awalnya untuk melobi Rasulullah tentang konsep ketuhanan, dia disuruh dia masuk. Ya, makanya ada kalimat mengatakan kalau ada orang yang mempelajari Islam ini, kalau ada orang yang mempelajari Islam secara objektif apa adanya, jangan ada tedeng aling-aling, jangan ada prasangka buruk, apa adanya, objektif, ilmiah, diteliti Islam, maka insya Allah dia akan menemukan kebenaran. Ya, silakan teliti Al-Quran, dilihat dari berbagai perspektif ilmu yang Anda miliki, maka Anda akan menemukan kebenaran. Dan banyak contohnya, ya, mereka yang melakukan penelitian terhadap konten Al-Quran dari berbagai sisi, entah dari sisi bahasa, entah dari sisi apalagi misalnya astronomi, entah dari sisi sastra, entah dari sisi yang lainnya, ya, kalau dia serius dan betul-betul objektif, insya Allah dia akan menemukan kebenaran. Saya mungkin pernah cerita di Amerika sana, ada seorang Yahudi Amerika, ya, dia melakukan penelitian terhadap salah satu konten Al-Quran, fokus pada pembahasan masa iddah seorang wanita menurut Al-Quran, dan setelah melakukan penelitian secara objektif apa adanya ilmiah, dia masuk Islam, dia menemukan kebenaran. Temanya khusus banget, ya, masa iddah wanita menurut Al-Quran, enggak yang lain, diteliti dari penelitian, kemudian dia cocokkan dengan temuan-temuan ilmiahnya selama ini, dan akhirnya dia masuk Islam. Cuman dari sisi itu saja gitu kan. Nanti kita akan ketemu ada orang yang masuk Islam setelah melakukan penelitian Al-Quran dari aspek angka-angka yang ada dalam Al-Quran, dari sisi sastra Al-Quran, dari sisi sejarah yang ada dalam Al-Quran,
Bagaimana sejarah yang ada dalam Al-Quran itu jemaah, tidak ada satupun yang tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, yang tidak ada kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Dan ini berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya, tumpang tindih. Dalam sebuah kitab suci, saya tidak sebutkan namanya ya, disebutkan dalam kitab tersebut, di satu sisi David atau Nabi Daud itu berperang bawa pasukan 1.700 tentara. Tapi pada pasal yang lain, pada surat yang berbeda, dalam kisah yang sama, David membawa pasukan 700 orang. Ini yang mana yang benar? Ada yang 1.700, ada yang 700. Kontradiksi antara satu dengan yang lain. Saya ada buku di rumah, The Dark Bible judulnya ya, The Dark Bible, 101 kontradiksi yang ada dalam Bible. Al-Quran tidak. Baik. Begitu dia masuk Islam ya, dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Husain, ayah ini, maukah engkau aku ajarkan 2 kalimat yang bermanfaat untukmu? Nah, ini barangkali kalimat ini bisa kita amalkan. Dan tidak berapa lama kemudian dia menagih Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarkan aku 2 kalimat yang kau janjikan dulu. Maka Rasul bersabda, inilah doanya. Nah, ini doa yang mungkin bisa kita amalkan juga, doa yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada Husain ya, ayah dari Imran ini. Apa bunyinya? Allahumma astahdika li ursyida amri wa zidni ilman yanfa'uni. Ya, Allahumma, ya Allah, astahdika li ursyida amri. Aku memohon hidayah, memohon petunjuk kepadamu li ursyida amri, ya, untuk urusanku. Ya. Wazidni ilman, dan tambahkan kepadaku ilman yanfa'uni, yang bermanfaat bagiku. Sekarang kalau kita melantunkan doa ini, mengamalkan doa ini, kita tidak akan mendapatkan kesulitan ya. Meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk atas semua masalah gitu kan, kesulitan-kesulitan, solusi atas masalah kita. Wazidni ilman yanfa'uni, dan ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Hal yang lainnya yang menarik dikisahkan dari kisah Imran bin Husain ini, janakumullah, suatu saat seorang sahabat baginda Rasulullah SAW ya, ketemu dengan Abu Bakar Siddiq dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya, dan mereka mengatakan, dan ini hadisnya terkenal sekali banyak ya, ada beberapa riwayat, ini yang saya ambil salah satunya saja ya. Suatu saat mereka bicara dengan Abu Bakar Siddiq yang mengatakan, ya Abu Bakar Siddiq, kami telah menjadi orang yang munafik. Kami telah menjadi orang yang munafik. Kenapa? Sebab setiap kali kami berada di samping Rasulullah SAW ya, dan Nabi mengajarkan, menceritakan tentang Islam, kami merasa betapa dunia itu, betapa surga itu begitu dekat. Tapi sebaliknya, kalau jauh dari Rasulullah SAW ya, surga begitu jauh, dan justru kami disibukkan oleh urusan dunia, disibukkan oleh anak-anak, disibukkan oleh keluarga. Kata Abu Bakar Siddiq, oh, saya juga mengalami hal demikian ya. Nah ini dari sini kemudian keluarlah kalimat Rasul dalam sabda yang lain ya, bahwa al-imanu yazid wa yanqus, bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Itulah pentingnya kita jamaah menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim ya, untuk litajdid, untuk memperbarui, merefresh keimanan kita dengan cara saling mengingatkan. Dan jangan abaikan ya, pada prinsipnya ketika seorang ustadz mengajar, ketika seorang penceramah menyampaikan materinya, itu secara tidak langsung berarti dia menasihati dirinya sendiri, mengingatkan kepada dirinya sendiri dan orang-orang yang di sekitarnya. Itu disebut dengan tajdid al-iman, memperbarui iman. Ya Rasulullah, kata mereka, kami ya, kenapa hati kami sangat ternyuh ketika berada di samping dekat Rasulullah. Kami zuhurkan dunia seolah-olah kami melihat akhirat di depan mata. Jadi dunia begitu kami tinggalkan dan kami dekat dengan akhirat ketika berhadapan dengan Rasulullah. Dan ketika keluar dari tempatmu ya, bertemu dengan istri, anak dan dunia, maka kami ingkari diri kami, artinya sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia. Maka Rasulullah menjawab, demi jiwaku yang berada di tangannya,
walladzi nafsi biyadihi, sekiranya kalian membiasakan hal seperti ini di rumahku, artinya mendekati baginda Rasulullah dan kemudian mendengarkan tausiah Rasulullah, niscaya para malaikat akan menampakkan wujudnya, artinya hadir bersama dengan mereka, tapi itu harus lakukan sedikit demi sedikit. Makanya majtama'a qaumun, kata Rasul, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam sebuah majlis mempelajari ilmu, belajar Al-Quran, dan seterusnya, illa haffat alaihimul malaika, itu malaikat ikut berdesakan. Cuman kita nggak bisa lihat aja gitu Pak ya, nggak bisa lihat. Kalau kita bisa lihat, maka para malaikat juga turut hadir dalam majlis-majlis ilmu. Haffat alaihimul malaika, bahkan kata Rasul, niscaya bahkan para malaikat pun menampakkan wujudnya, sesekali dia menampakkan wujudnya. Dan beberapa riwayat lain mengatakan Imran bin Husain ini disebut syabihul malaika, syabihu al malaika, orang yang seringnya ditampakkan wujudnya, di mana malaikat sering menampakkan wujudnya seperti dirinya. Jadi ada beberapa orang sahabat Nabi di mana malaikat turun ke bumi menemui Rasulullah atau kepentingan lainnya, mereka menampakkan wujudnya seperti sahabat Nabi itu. Misalnya Imran bin Husain ini, terus ada lagi seorang sahabat namanya Dihya bin Khalifa al-Kalabi. Pernah kita bahas Dihya bin Khalifa al-Kalabi. Orang ini sering sekali dirinya itu diserupakan oleh malaikat Jibril ketika datang ketemu Rasul, menyerupakan ini. Termasuk setelah terjadi perang Khandaq, Nabi pengen istirahat di rumah Ummu Salamah usai perang Khandaq. Ketika Nabi sedang menjulurkan kakinya istirahat qailulah sejenak, tiba-tiba datang laki-laki ini. Aisyah ngintip, nah itu untuk apa tuh kok siang-siang bolong habis zuhur, suatu waktu yang kita tidak dianjurkan bertemu, salah satu waktu kita tidak dianjurkan bertemu adalah min ba'dil zahira, setelah zuhur, Nah, itu kita tidak begitu dianjurkan untuk bertamu persis setelah zuhur, itu waktu yang istirahat, kecuali kerja makan siang bareng, itu urusan beda gitu ya. Tapi kalau di rumah kita tidak begitu dianjurkan bertamu min ba'dil zahira, setelah sholat zuhur. Nah ini enggak, Dihya bin Khalifa al-Kalabi datang ketemu Rasulullah. Nah belakangan dijelaskan oleh Rasulullah bahwa itu bukan Dihya, tetapi malaikat Jibril, menyerupai seorang manusia. Jadi sangat mungkin dan para sahabat juga beberapa kali melihat malaikat turun menyerupai manusia. Misalnya Abdullah bin Abbas suatu saat duduk bersama Rasulullah Abdullah bin Abbas, Rasulullah Abbas, Abdullah bin Abbas. Tiba-tiba datang seorang laki-laki duduk di samping Rasulullah menyampaikan beberapa hal, lalu kemudian pergi. Kata Abdullah bin Abbas, anak muda ini tadi, ya Rasulullah, tadi siapa yang datang? Nabi kaget, loh engkau lihat? Iya saya lihat. Nabi kira dia nggak lihat, Nah, jadi sangat mungkin malaikat itu datang, dengan bentuk manusia. Atau ketika Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi yang lainnya sedang duduk melingkar, ini dijelaskan dalam kitab Arba'in Nawawiyah pada hadis yang kedua. Hadis yang pertama innamal amalu binniyat. Nah hadis yang kedua diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, nah tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian serba putih, rambutnya seperti basah, datang tiba-tiba seperti musafir tapi tidak ada bekas safar di tubuhnya, dan itu adalah malaikat Jibril. Ada yang pernah didatangi malaikat? Ada yang mau didatangi malaikat? Malaikat Israel ya. Nah jadi demikian juga dengan Imran bin Husain ini ya. Nah sejak saat itu, ini hikmahnya, dia selalu membiasakan kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak masalah dibiasakan, bukan berarti kita membuat syariat baru. Jadi para ulama dulu, mereka sering membiasakan ibadah, merutinkan. Ini bukan bid'ah. Ini bukan, misalnya siapa? Yang saya ingat saja, Bilal bin Rabah. Ada yang tahu kebiasaan Bilal bin Rabah apa? Yang mungkin tidak dilakukan oleh yang lain, dibiasain aja. Ada dua. Pertama, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan, kata Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Rasul, amalan apa yang anda lakukan sehingga saya semalam mendengar suara terompahmu? Kata Bilal apa? Ma asabani hadatsun illa tawaddatu. Tidaklah saya
mendapatkan hadas, batal wudu kecuali wudu. Dan tidaklah saya wudu ya, baik di lailin atau pada siang hari, malam atau siang hari, kecuali saya sholat 2 rakaat. Ya, jadi dia selalu menjaga wudunya, dan begitu wudu dia selalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan ini tidak disebutkan oleh dalam sahabat Nabi yang lain, mungkin tidak, tapi dia membiasakan, disebut dengan membiasakan kebaikan. Nah, kita juga, makanya para ulama dulu, para tabi'in dulu, mereka punya ibadah khusus yang tidak diketahui oleh orang lain dan mereka biasakan. Begitu ketahuan diganti dengan yang lain gitu kan. Begitu ketahuan, ada yang berpuasa Daud rutin ya, tidak pernah bolong misalnya, ada yang puasa Senin Kamis terus, ada bahkan yang selalu berinfak setiap hari. Dia kalau tiba maghrib ya, kemudian belum berinfak, dia keluar cari orang untuk berinfak ya. Ada yang membiasakan amalan-amalan seperti itu. Nah, efeknya apa? Ketika kita membiasakan kebaikan, andai suatu saat kita tidak bisa melaksanakan kebaikan itu, maka Allah mencatatnya bahwa kita telah melakukan ya. Makanya Rasul mengatakan sebaik-baik amalan adalah adwamuha wa in qalla, adalah ibadah yang dawam, rutin, terus-menerus walaupun dikit ya. Muawiyah bin Abu Sufyan itu dalam riwayat dikatakan dia tidak pernah meninggalkan sholat witir, selalu sholat witir walaupun 1 rakaat dikerjain ya. Walaupun 1 rakaat dia kerjain. Mengapa 1 rakaat dikerjain? Karena udah mepet waktunya. Nah, kita jangan nyontoh 1 rakaatnya padahal bangun jam 2 masih panjang waktunya, enggak ya. Dia walaupun 1 rakaat dia kerjain. Dan demikianlah jamaah dia mempersamai baginda Rasulullah SAW sampai kemudian Nabi meninggal dunia, dan dia diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tiba di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini dikisahkan dia diutus oleh Umar ke Basrah. Ya, Basrah ini dulu jamaah masuk wilayah kekuasaan Persia dan menjadi tempat tentara-tentara Persia memantau musuh-musuhnya ya. Maka pada masa pemerintahan Umar, seiring dengan kekalahan kerajaan Persia ya, ketika melawan kaum muslimin, Basrah ini dikuasai oleh kaum muslimin ya. Konon makna Basrah itu artinya macam-macam, tapi antara lain artinya memantau ya. Al-Basir ya, Basrah, dari sini kaum muslim bisa memantau. Dan di sini juga Sayyidina Umar pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk mendirikan masjid. Jadi begitu Basrah ditaklukkan, yang pertama kali dilakukan adalah membangun masjid. Nah, ini juga pelajaran bagi kita ya, concernnya pada masjid. Dikirimlah Imran bin Husain ini untuk menjadi qadhi, semacam hakim ya, yang mengadili perkara. Dan bukan hanya itu, dia juga mengajarkan Islam kepada para penduduk Basrah dengan penyampaian yang sangat halus, sangat menarik. Maka keberadaan Imran bin Husain ini diterima dengan sangat baik oleh penduduk Basrah sampai kemudian pada masa berikutnya ya, seorang ulama ya, daerah tabi'in ya, Ibnu Sirin, Hasan al-Basri dan beberapa yang lain mengatakan, kami tidak ada seorang sahabat Rasulullah yang datang ke Basrah melebihi kebaikan daripada Imran bin Husain. Nah, ini komentar Imam Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin ya, 2 orang tabi'in, mengatakan tak ada seorang sahabat Rasul pun yang datang ke Basrah melebihi kebaikan daripada Imran bin Husain. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, dilanjutkan daerah pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman meninggal digantikan dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini, sebagaimana kita ketahui ya, terjadi konflik internal kaum muslimin yang diawali dari terbunuhnya Utsman bin Affan ya. Muncul beberapa tragedi tersebut, diantaranya Waqa'atul Jamal ya, atau tragedi unta, ketika Bunda Aisyah bersama dengan beberapa orang ya dari Basrah ingin menghadap Ali bin Abi Thalib, dan kemudian terjadilah benturan fisik. Nah, peristiwa disebut dengan Waqa'atul Jamal atau tragedi unta, karena Aisyah naik unta pada peristiwa tersebut. Dan yang sangat besar adalah Waqa'atus Siffin atau perang Siffin. Para ulama menyebutnya dengan waqa'ah, bukan ghazwa, bukan ma'rakah ya. Sebab kalau ma'rakah itu lebih kepada perang dalam makna yang sesungguhnya.
Ghazwa juga demikian, al-ghazawat ya, fi ahdir Rasul, perang-perang di zaman Nabi. Tapi perselisihan yang terjadi di masa para sahabat sering disebut dengan dalam kitab tarikh sejarah waq'ah, artinya semacam tragedi. Tragedi ya. Waq'atus Siffin, tragedi perang ya, benturan fisik militer antara pasukan Ali bin Abi Thalib yang jumlahnya tidak kurang dari 45.000 orang dan ya, pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan jumlahnya tidak kurang dari 35.000 orang di sebuah lembah Siffin di pinggiran sungai Efrat. Terjadilah perang saudara ya. Imran bin Husain tidak ingin terlibat, beliau mundur dan kemudian menghindari ya, berpihak kepada salah seorang pun. Dan ini ijtihad, dan masing-masing punya ijtihad. Walaupun kita tidak bisa menyalahkan para sahabat yang terlibat dengan ijtihadnya masing-masing, dan yang terlibat juga banyak ya. Di antara 35.000 tentara Muawiyah mungkin lebih dari 50% lebih itu adalah para sahabat Nabi ya. Di situ ada Amr bin As ya, dan sahabat Nabi yang lainnya. 45.000 penduduk Ali bin Abi Thalib juga, pengikut Ali bin Abi Thalib juga demikian. Mungkin sampai 80%-nya itu adalah sahabat-sahabat Nabi ya. Sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa ya. Mereka mengambil posisi demikian. Beda dengan Imran bin Husain, dia tidak, dia mundur dan menghindari peperangan tersebut dengan kalimat atau sikapnya ini diambilnya karena dia melihat bahwa andai dia memberikan dukungan kepada salah seorang di antara dua sahabat mulia tersebutnya, dia khawatir umat justru akan semakin bingung dan akan semakin terpecah belah, maka dia mundur. Kalau berjumpa dengan orang Islam justru mengatakan jangan sampai masjid ini kosong gara-gara kalian berselisih. Ini sebuah sikap yang barangkali menarik ya, kita contoh pada hari ini bahwa sah saja kita punya keberpihakan politik, pilihan-pilihan politik karena memang harus milih gitu kan, itu hak kita. Tapi ingat, pilihan-pilihan politik itu ya, hanya bersifat sementara, artinya suatu saat bisa berubah. Jangan sampai maksudnya kita gara-gara beda pilihan politik lalu kemudian mengkafirkan saudara kita, gara-gara beda partai kita kemudian mengkafirkan saudara kita, enggak ya. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala selain niat seseorang ya, juga kemana dia berada ya, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang menarik lainnya, Imran bin Husain ini juga seorang periwayat hadis, meriwayatkan hadis walaupun tidak sebanyak para sahabat Nabi yang lainnya. Ada 130 hadis yang diriwayatkan oleh beliau yang sampai kepada kita. Di antaranya adalah hadis diriwayatkan Imam Muslim terkait seorang wanita yang datang kepada baginda Rasul dan mengaku dirinya telah berzina. Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah saya celaka. Kata Rasul, ma biki, apa yang terjadi? Kata dia apa? Saya berzina ya. Bahkan ini hadisnya banyak versi, panjang. Bahkan Nabi mengatakan, apakah anda gila? Datang-datang minta dirajam ya. Terus diproses Rasulnya, Nabi mengabaikan. Kemudian datang lagi dalam keadaan hamil. Kata Rasul, datanglah nanti ketika engkau sudah melahirkan. Begitu dia melahirkan, dia datang lagi minta dirajam. Tunggu sampai masa menyusui selesai, 2 tahun kemudian dia datang lagi dan akhirnya dihukum oleh Rasul, dirajam oleh beliau dan para sahabat Nabi. Dan setelah itu Rasul mensolatkan jenazahnya, sehingga Umar berkata, ya Rasulullah, engkau mensolatkan jenazah padahal dia telah berzina ya. Maka kata Islam, sungguhnya dia telah bertaubat dengan taubat yang jika dibagikan kepada 70.000 penduduk Madinah niscaya akan cukup. Pernahkah kamu temui orang yang lebih rela dirinya diserahkan untuk suatu hukumkan Allah Subhanahu wa taala? Ini hadis ini rekan oleh dari jalur Imran bin Husain yang disahihkan oleh Imam Muslim. Lanjut tadi jamaah, dia menghabiskan waktunya di Basrah ya, di Basrah sampai pada era pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Panjang usianya. Umar meninggal, dia masih hidup. Utsman wafat, dia masih hidup. Ali meninggal, dia masih hidup. Sampai pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan ya, tahun 52 Hijriah. Dan di akhir hayatnya hampir 30 tahun dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya. Kalau kita cek beberapa riwayat disebutkan ya, penyakitnya itu dikisahkan, ada yang mengatakan seperti dikonfirmasi sendiri oleh Ibnu Sirin ya.
Imran bin Husain terkena penyakit as-suqya. Ya, as-suqya. Jadi dia mengalami penyakit dalam lambungnya dan sering mengeluarkan air. Ya, maka dia mengatakan dia terkena penyakit semacam wasir. Ya, jadi penyakit perut sakit dan kemudian ada benjolan yang keluar dan terus mengeluarkan air. Ya. Dan ini dia derita sangat lama jamaah, sampai 30 tahun namanya dia mengalami penyakit ini ya. Yang menarik adalah walaupun dia dilanda penyakit seperti itu, disebutkan dalam banyak riwayatnya, dia tetap bertahan dengan keimanannya. Dia tetap melaksanakan ibadah yang selama ini sering dilakukan, baik dalam keadaan normal berdiri sholatnya, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Dia tetap bertahan dengan kondisi yang demikian ya. Saya ulang sedikit dari sini ya. Nah iya ya. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata keluhan, apalagi mengeluarkan kata-kata yang makian ya, mengeluh, tidak. Meski dalam keadaan sakit, dengan penuh kesabaran dan keridhaan, dia tetap beribadah kepada Allah dengan baik dengan berdiri, duduk ataupun berbaring. Imam Mutarrif bin Abdullah, seorang tabi'in, menceritakan, saya ingin mengatakan sesuatu kepada engkau. Semoga perkataanku ini memberi manfaat. Apa itu? Rasulullah mengumpulkan antara ibadah haji dan umrah dan tidak pernah melarang itu hingga beliau wafat. Dan tidak ada ayat Quran yang melarang perkara itu. Sungguhnya para malaikat selalu memberi salam kepadaku. Nah, jadi ketika dia sakit itu jemaah, itu malaikat mendampinginya. Bahkan dalam kisah yang lain, dia memegang kepala ubun-ubun dari Imran bin Husain ini. Nah, sebagian tabib waktu itu mengusulkan agar dia diobati dengan semacam al-kay ya, atau besi yang dipanaskan. Ini salah satu cara mengobati. Sebentar lagi kita selesaikan karena jelang waktu isya ya. Tapi dia nggak mau, karena terpaksa suatu saat dia mau dan malaikat itu pergi. Jadi setiap kali besi itu ditempelkan untuk mengurangi rasa sakitnya gitu kan, malaikat pergi. Begitu besi itu dicabut ya, maka malaikat datang lagi ya. Maka sebagian ulama mengatakan di antara orang yang sering mendapatkan salam dari malaikat adalah Imran bin Husain, karena seringnya malaikat mengunjunginya. Assalamualaikum ya Imran. Jadi malaikat mengucapkan salam, dan salam itu adalah doa. Sudahlah dia sering diserupakan oleh malaikat sebagai dirinya, dia sering mendapatkan salam dari malaikat ya. Imran bin Husain terkena penyakit as-suqya selama 30 tahun namanya, dan penyakit itu harus diobati dengan cara al-kayyu tadi itu, hanya saja ia menolak ya. Dan sebelum wafatnya bahkan dia pernah mau ya. Begitu dia menolak, maka malaikat datang. Begitu dia diobati dengan besi tersebut, dia malaikat pergi. Terakhir sebagai penutup, usiba Imran ibn Husain bimaradin syadid. Imran bin Husain ya, diuji dengan musibah bimaradin syadid, dengan sakit yang luar biasa. Wa dhalla yu'ani minhu limuddati 30, dan dia mengalami hal itu sampai 30 aman, 30 tahun. Wa awsa, nah, ini bahasan kita. Saya sengaja kutipkan teks riwayatnya supaya tidak terlalu jauh melenceng ya. Wa awsa qabla an yamut, sebelum meninggal dunia dia berwasiat an yashuddu alaihi sarir bi'imamatihi inda mauti ya, agar menarik kasurnya ya, dengan menempelkan ikat kepalanya ketika dia meninggal dunia. Nah, jadi alas tidurnya itu dijadikan sebagai ikat kepalanya ya. Satu. Yang kedua, wa an yastajilu fil masyi fi janazatihi. Yang kedua, dia berwasiat agar menyegerakan berjalan ketika membawa jenazahnya ke makam, ke kuburan ya, disegerakan dikuburkan. Dan ini suatu hal yang dianjurkan oleh Rasul. Kata Rasul, ada 3 hal yang tidak boleh ditunda. Pertama, sholat kalau tiba waktunya nggak boleh ditunda. Yang kedua, jenazah kalau sudah disiap dimakamkan tidak boleh ditunda. Yang ketiga, akhwat perempuan, anak gadis kalau didatangi oleh laki-laki soleh, pemuda soleh, jangan ditunda, segera nikah ya. Nah, jadi 3 hal yang tidak boleh ditunda. Kemudian kita lanjutkan dikit lagi, wa an la yasihan nas au yasrahu liwafati. Janganlah orang-orang berteriak-teriak ya ketika dia meninggal dunia, tidak boleh niyaha. Wa bisyaklin khasil ummahat, dan khususnya para ibu
para wanita itu yang suka berteriak-teriak ketika dilanda musibah. Kama wassa, dia juga berwasiat an yakuna qabruhu murabba' syakal. Dia berwasiat agar kuburnya itu dibuat segi empat. Kalau kita kan rata-rata memanjang, ya kan? Dia bisyaklil murabba' syakal, segi empat, wa yartafi' 'anil ardi, dan agak diangkat tinggi, ya, 'anil ardi nahwa arba'at asabi, ya, kira-kira 4 jari. Ya. Kama ausa, ini yang menjadi kontroversi. Kama ausa, dan juga berwasiat it'amun nas ba'dal audati min dafni. Dia juga berwasiat agar memberi makan orang-orang an-nas ba'dal auda, setelah orang-orang itu kembali dari menguburkannya. Maka sebagian ulama kita, ulama Nahdliyin terutama, yang membolehkan memberi makan orang-orang habis menguburkan, kenduri dalam bahasa lokal kita gitu kan. Ini dalil. Sebagian mengatakan membolehkan hal itu, tetapi kalau memberatkan maka jelas tidak boleh. Ada tradisi masyarakat kita yang sampai ngutang sana ngutang sini belasan juta, sekedar untuk melakukan 3 hari, 7 hari, 10 hari, 100 hari, enggak ya. Bahkan justru ketika orang yang mendapatkan musibah itu, misalnya ada keluarga yang meninggal dunia, justru kita tetangganya yang harus berikan makanan. Jangan dibebankan, udahlah dilanda musibah kemudian dia harus ngutang sana ngutang sini menjamu tamunya, enggak. Saya di perumahan saya, kita sudah biasakan tradisi seperti itu. Kalau ada yang meninggal dunia, maka tetangga kiri kanan yang menjuplai makanan. Ada yang ngirim air mineral sekian kardus, ada yang nyiapin kuenya, ada yang masak, sehingga tamu-tamu yang datang itu juga ya terlayani dengan baik. Jadi tidak dibebankan kepada orang yang mendapatkan musibah, ya. Nah, baik, kita cut sampai di sini. Alhamdulillah sudah tiba waktu Isya. Kita ketemu lagi minggu depan kayaknya izin. Ya, saya harus izin karena tanggal 26 nanti saya berangkat umroh, ya. Dan 9 hari, ya. Saya belum ngitung, ya. Yang jelas pada tanggal 29, sekarang 22, saya izin, nanti akan ada ustadz yang menggantikan insyaallah, ya. Kita ketemu lagi pada bulan Februari kalau begitu insyaallah, pada seri yang ke 171 insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.